Kawan-kawan, ada cuan, ada peluang bisnis yang sangat bagus di balik keluarnya Impres nomor 7 tahun 2022 tentang percepatan pemakaian kendaraan listrik berbasis baterai. Nah, ini dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ini menjawab tantangan untuk kenaikan minyak, kenaikan BBM yang tiada henti, yang menyesakkan semua pihak. Kita, masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, semuanya sesak. Tiap kali kenaikan BBM, tiap kali harga naik. Tiap kali kenaikan BBM, tiap kali terjadi demonstrasi dan gejolak sosial yang lainnya. Tiap kali kenaikan BBM, ada aja masalah di rumah tangga. Akan begitu. Jadi masalah-masalah seperti itu bisa terhindarkan sedikit banyaknya kalau ada alternatif energi atau bahan bakar yang lain untuk penggerak semua kendaraan. Itu kan digerakkan dengan minyak. Kita kemana-mana pergi bergerak dengan minyak. Kita pergi ke Jakarta pakai minyak, pesawat pakai minyak. Kemudian kita pergi ke kedai naik sepeda motor pakai minyak. Kemudian kita ke kuliah atau yang kuliah pakai minyak juga, tidak ada minyaknya. Nah, itu penggantinya. Bagus itu kawan-kawan. Dan ini saya akan memberikan sedikit ide. Kita menghayal sedikit bagaimana tahun 2004. Nah, tahun 2004 ke bawah dulu, tahun 2000 lah. 2000 kita anggap. Tahun 2000 ke bawah dulu, sepeda motor dengan mobil itu belum banyak yang dikredit. Nah, pada waktu itu leasing belum terlalu seperti sekarang. Yang bisa memberikan kredit itu hanya bank-bank. Itu sedikit kepada orang-orang tertentu saja. Makanya jumlah sepeda motor pada waktu itu tidak membludak seperti sekarang yang sudah semua orang tergantung dengan sepeda motor, mobil, truk, dan alat-alat lain yang memakai bahan bakar minyak. Di tahun 2004, 2000 ke atas, itu leasing mulai gebiar, meledak, bludak, memberikan kredit yang murah meriah pada sepeda motor. Meledaklah sepeda motor pada tahun 2010. 10 tahun sesudah itu sepeda motor, mobil dikredit semua sehingga pemakaian orang dan masyarakat kita, manusia di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia Tenggara, Asia Tenggara, akhirnya tergantung kepada, paling penting sebenarnya, kepada transportasi yang berbasis bahan bakar minyak. Nah, di sini cuan sebenarnya, cuan kepada kita yang pada waktu itu saya pernah ingat memberikan cuan atau memberikan sedikit nasihat kepada kawan saya di tahun 2000 itu. Dia mau buka bengkel sepeda. Jangan sepeda, dia tidak ada pengetahuan apa-apa. Lebih bagus kamu buka bengkel motor. Cara gimana? Gampang. Waktu itu ada sepeda motor yang diutak-atiknya. Dimulailah dia mempelajari sepeda motor. Dia tidak tamat SD. Tidak tamat SD, buka bengkel sepeda motor. Pelan-pelan memang. Jadi dia tidak mengatakan dia pandai membuka sepeda motor. Kenapa saya sarankan sepeda motor pada tahun 2004 itu? Karena bakal meledak, bakal banyak sepeda motor yang akan berkeliaran di Indonesia karena leasingnya sangat murah. Waktu itu cuma uang 100.000 atau 200.000 udah bisa bawa motor pulang, 500.000 bawa motor pulang. Nah, dari tahun 2004 sampai sekarang pun masih ada amalan, ada yang tanpa DP. Ada aja. Kadang-kadang sepeda motor bekas itu bisa tanpa DP dengan akal-akalan tertentu, bagian-bagian penjualan dengan leasing. Itu lainlah kita bahas. Nah, pada waktu itu memang membludak. 2010 dia sudah mengetahui sedikit banyak karena dia suka berbengkel, karena daripada sepeda waktu itu tidak terlalu bagus kan. Sekarang udah mantap sekali kawan-kawan. Nah, sekarang peluangnya apa kawan-kawan? Maksudnya apa hubungannya dengan sekarang ini? Sekarang ini 2022 dicanangkan Impres. Impres itu berbunyi begini kawan-kawan. Seluruh nasional, seluruh jawatan pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah diwajibkan memakai kendaraan berbasis baterai, kendaraan listrik, tidak pakai BBM lagi, tidak boleh. Kalau dipakai juga oleh jawatan pemerintah itu di BPK kena masuk penjara karena itu tidak sesuai dengan bestek, tidak sesuai dengan tender nantinya. Nah, kawan-kawan yang punya keinginan, yang punya usaha di bidang perbengkelan, pelajari secepatnya. Pelajari bagaimana cara. Sekarang kan ada
yang konversi ke, ada sepeda motor yang dikonversi ke listrik, berbasis baterai. Cuma saya tengok itu di uploadnya, ditukar cuma blok-blok mesinnya itu diganti dengan alat tertentu yang biayanya saya kurang tahu juga. Tapi pelajari itu, yang punya usaha di bidang perbengkelan, jangan sampai ketinggalan nanti. Kalau ketinggalan, aduh, bengkel bakal sepi karena orang akan pakai itu semua. Karena begini kawan-kawan, kalau perusahaan pemerintah, kalau jawatan pemerintah sudah memakai itu, fasilitas pendukungnya, cas baterainya seperti cas handphone ini udah ada di mana-mana nanti, atau baterainya udah yang bisa ditukar-tukar banyak itu dalam diupload kan, baterai kita habis, kemudian ditukar dengan baterai lain, masukkan lagi seperti air ulang, begitu. Kalau di luar sana saya tengok, atau di Indonesia udah ada juga yang begitu mungkin kan. Jangan ketinggalan, kita pelajari itu kawan-kawan, itu peluang bisnis yang baru. Bagi yang punya usaha rental mobil, rental yang ke perusahaan-perusahaan, seluruh perusahaan swasta, perusahaan pemerintah bakal memakai, karena di situ dicantumkan baik di pengadaan katanya kan, ataupun di rental keluar oleh pemerintah harus memakai kendaraan listrik berbasis baterai. Ingat kawan-kawan, ini yang rental, cari peluang itu, jangan sampai ketinggalan. Karena orang-orang yang berhasil, kebanyakan konglomerat itu kalau kita memperhatikan, dia punya pemikiran bagaimana mengambil peluang itu secepat kilat. Karena peluang itu seperti katanya seperti elang itu menyambar, sekali sambar bisa kena bisa nggak kena. Nah, kalau orang konglomerat itu begitu, ada peluang begitu langsung disambarnya. Cara berpikirnya, itu cara berpikir kita menghadapi peluang-peluang sekarang dari sekarang. Karena memang dalam segi pemerintah tentu agak lambat pemakaiannya, kan ada pembaruan. Misalnya mobil sekarang ini di rentalnya keluar ke masyarakat selama 2 tahun belum habis kontraknya, 2 tahun berikut baru pembaruan. Di pembaruan itulah ambillah. Cari informasinya banyak kok di YouTube, di YouTube, di media sosial, bagaimana informasinya. Cari peluang itu. Dan juga seperti Arianto Misel kan menciptakan peluang yang dari Nikuba, air yang dijadikan bahan bakar BBM. Itu sebenarnya tujuan pemerintah di sini untuk pemakaian secepatnya itu untuk penghematan bahan bakar minyak, udah dari luar negeri kita sekarang, net impor kabarnya, tapi sebenarnya masih ada yang ditambang kayaknya di sini di Riau, kayaknya masih ada yang ditambang dari perut bumi, tapi itu mungkin diekspor keluar karena berbagai kita kurang tahu lah permasalahannya. Itu pokoknya yang terbaik lah yang diinginkan pemerintah, artinya dikerjakan pemerintah. Tapi kita sebagai orang masyarakat cari peluang itu. Ambil peluang itu, jangan sampai ketinggalan. Mulai dari sekarang ini, jangan tunggu lagi. Kalau tunggu, nanti kita menyesal. Nah, kenapa enggak dari dulu saya laksanakan seperti itu ya? Begitu kawan-kawan. Jadi ambil peluang itu. Di balik sesuatu keputusan yang bakal mengglobal, ini enggak main-main kawan-kawan. Kalau ini terlaksana, kita memang pemakai kendaraan atau pemakai konsumsi BBM terbesar adalah instansi pemerintah, baik perusahaannya banyak perusahaannya kan, hitung sendiri kan, kawan tahu itu kan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, itu pemerintahan yang strukturnya pemerintahan regulator. Belum lagi perusahaannya seperti Pertamina, PLN, perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, itu pemerintah semua kan, wajib. Baik, kemudian Polri, Angkatan Darat, semua pakai semua, baik untuk pribadi penjabatnya ataupun untuk keseluruhan bus sekolah, misalnya bus sekolah pemerintah yang IPDN, itu pakai juga kawan-kawan. Jadi ambil peluang itu dari sekarang, cari banyak di media sosial. Itu maksud saya, peluang usaha yang besar di balik keluarnya Impres nomor 7 tahun 2022. Sekian aja, capek saya.